Tes, apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, Baik, sudah, sudah. sebelumnya mungkin saya mulai. Eh, Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang pada Paringga dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin membahas materi mengenai design of goods and service. Boleh di next slide. Baik, di sini ada saya sendiri, Zuhairajat Mutakin, dan rekan saya ada Azhrana Hafsah Faliandri, Jauza Akna Kamila, kemudian ada Jonathan Holoman Simanjuntak, Lailatul Isti'anah, dan Muhammad Syahid Darmawan. Go di next slide. Oke, untuk materi kali ini kami akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu ada goods and service selection, generation new product, product development, issues for product design, ethic environment friendly design and sustainability, time-based competition, defining a product, document for product, service design, decision trees, dan transition to production. Boleh next slide. Wah, jatuh. Depan banget. Ke sini. Waduh, lah. Gini. Boleh next slide, slide. Nasi, Pak. Iya. Oke, untuk materi pertama di sini saya akan membahas tentang goods and service selection. Tapi sebelumnya, mari kita mengenal apa sih design of goods and service ini. Jadi biasanya design of goods and service itu ngebahas gimana perusahaan merancang produk atau jasa supaya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kualitas, efisiensi produksi, dan nilai jual. Eh, Contohnya itu kalau misalnya kita ingin apa namanya ingin menjual produk ataupun sebelum jualan kita harus mikir dulu kan mau jual produk apa misalnya es kopi, teh tarik, terus bentuk produknya ini mau kayak gimana, ataukah botol, cup, atau ukuran berapa misalnya. Terus rasanya kita mau dominan kemana nih? Ataukah manis semua kayak misalnya stroberi manis ataupun semangka manis. Terus harganya kita mau di harga berapa untuk ukuran segitu misalnya. Terus bagaimana sih cara bikinnya biar cepat dan tetap enak? Nah, itu semua adalah contoh dari design of goods and service. Lalu Sambungan, di Bang. sini ada goods Sambungan. and service selection, jadi atau pemilihan barang dan jasa. Nah, ini proses memilih barang atau jasa yang mau ditawarkan oleh suatu bisnis ke pelanggan. Tujuannya itu agar produk atau jasa yang kita tawarkan benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Seperti halnya perusahaan global yaitu Regal Marine yang tahu bahwa dasar dari keberadaan sebuah organisasi adalah barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat. Produk yang hebat juga adalah kunci kesuksesan suatu bisnis. Produk yang tidak bagus biasanya bisa berdampak buruk bagi perusahaan atau pelaku bisnis. Kemudian biasanya untuk memaksimalkan peluang sukses, strategi produk yang kuat itu harus dilaksanakan dan ini sangat penting. Banyak perusahaan fokus hanya pada beberapa produk saja, lalu mereka kayak spesialis di situ aja. Contohnya tuh seperti Honda, yang mana Honda ini
fokus utamanya pada mesin. Jadi semua produk mereka kayak mobil, motor, genset, mesin potong rumput itu Honda basisnya itu mesin. Nah, karena sebagian besar produk itu punya siklus hidup yang terbatas dan bisa diprediksi, maka perusahaan harus terus cari produk baru untuk dirancang, dikembangkan, dan dijual ke pasar. Boleh di next slide. Lalu di sini ada generation new products atau menciptakan produk baru. Nah, ini adalah proses mengembangkan ide-ide baru untuk membuat produk atau jasa yang belum ada atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ini agar bisa mengikuti perubahan pasar, menjawab kebutuhan konsumen, dan menjaga keunggulan bisnis. Karena yang kita tahu produk itu tidak selamanya bertahan. Kadang produk itu bisa mati atau harus dihapus dan bisa juga digantikan dengan produk yang baru. Karena sebagian besar pendapatan dan keuntungan perusahaan berasal dari produk-produk baru, maka maaf, maka pemilihan, perancangan, dan pengembangan produk harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, di sini ada contoh perubahan produk dari waktu ke waktu itu seperti TV biasa. Nah, mungkin dulu itu kita waktu kecil biasa lihat itu TV biasa, tapi sekarang sudah menjadi HDTV. Kemudian ada radio biasa menjadi radio satelit, terus warung kopi biasa yang dijualan di desa mungkin sekarang sudah jadi Starbucks atau eh, kopi kenangan yang menjual gaya hidup. Kemudian ada telepon rumah yang sekarang mungkin menjadi HP yang sering kita pakai untuk sehari-hari hingga saat ini. Nah, peluang produk baru. Boleh di next slide. Boleh di next slide. Nah, kemudian di sini ada peluang produk baru. Nah, agar bisa sukses dalam menciptakan produk baru, perusahaan perlu yang namanya membangun struktur internal yang mendukung. Itu ada komunikasi terbuka dengan pelanggan. Nah, jadi perusahaan itu harus mendengarkan masukan, kritik saran, dan kebutuhan pelanggan secara langsung, biar tahu apa yang pelanggan suka, butuhkan, atau keluhkan. Jadi bisa dijadikan ide untuk produk baru. Selanjutnya ada budaya organisasi yang inovatif. Jadi budaya organisasi ini eh, harus ada karena perusahaan mendorong karyawannya untuk berani coba hal baru, berpikir kreatif, dan nggak takut gagal. Tujuannya itu supaya ide-ide segar bisa terus muncul. Kemudian selanjutnya ada riset dan pengembangan atau R&D yang agresif. Nah, perusahaan ini aktif mencari dan menguji ide produk baru, baik dari teknologi, bahan, atau desain, supaya produk mereka selalu up to date dan beda dari pesaing. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan yang kuat. Dalam perusahaan itu harus memiliki atau mempunyai pemimpin yang bisa mengarahkan tim, berani ambil keputusan dan punya visi yang jelas. Karena tanpa pemimpin yang kuat, ide-ide hebat atau cemerlang itu bisa mendadak tidak dijalankan. Kemudian di situ ada sistem penghargaan. Nah, sistem penghargaan ini harus ada karena eh, seperti perusahaan itu memberi bonus atau hadiah itu atau pengakuan bagi karyawan yang berkontribusi atau punya ide bagus, supaya karyawan semangat dan termotivasi untuk berinovasi. Kemudian yang terakhir itu ada pelatihan karyawan. Nah, perusahaan memberikan pelatihan supaya karyawan terus berkembang dan punya skill baru, karena skill baru itu sama dengan peluang buat bikin produk baru. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan itu semua ada, perusahaan bisa fokus secara aktif dan menguntungkan pada peluang-peluang yang ada. Karena produk baru itu sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, karena dapat menjadi sumber utama pendapatan. Meskipun banyak produk baru yang gagal di pasar, se- eh, kayak perusahaan besar seperti Disney, Kisco, dan Gilead tetap berinovasi meskipun sudah sukses. Karena tanpa produk baru, mereka bisa tertinggal zaman. Namun, proses menciptakan produk baru tidak mudah. Seperti yang dikatakan DuPont, eh, dia memiliki 250 ide. Nah, dari 250 ide, hanya satu yang bisa benar-benar dijual. Oleh karena itu, inovasi harus terus dilakukan secara terus-menerus dan terencana. Boleh di next slide.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada product development system, yaitu proses sistematis yang merancang dan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga pelanggan. Tujuannya kita melakukan product development system ini untuk menghasilkan produk yang kompetitif dan berkualitas tinggi dengan efisiensi waktu dan juga biaya. Di sini ada urutan ataupun langkah-langkah untuk mencapai product development tersebut. Di sini kita bisa menggunakan quality function deployment, yaitu kita menerjemahkan voice of customer. Jadi dari suara pelanggan kita terjemahkan ke dalam atribut teknis produk. Tujuannya ini untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan produk itu dapat mencerminkan kebutuhan dan juga keinginan pelanggan. Jadi produk kita bisa memenuhi eh, kebutuhan dan juga keinginan pelanggan. Boleh di next. Di sini ada tadi quality function deployment untuk mencapai product development ya. Yang pertama itu identify what customer wants, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan, what's-nya. Terus yang kedua ada um, identify how the good or service will satisfy customer wants, yaitu melakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan oleh customer. Habis itu yang ketiga ada menentukan cara untuk memenuhi kebutuhan dari customer. Yang keempat ada identify relationship between the firms, how development importance rating, evaluasi competing products, dan juga determine the desirable technical attributes. What the next? Di dalam product development juga ada organisasi ataupun tim yang dibentuk untuk mencapai product development yang bagus ya, yaitu pertama ada tim fungsional, tim lintas fungsi, dan juga concern engineer teams, yaitu tim kolaborasi. Jadi yang untuk pertama tim fungsional ini yaitu anggota tetap dalam satu departemen, misalnya kayak tim desain, jadi timnya terpisah-pisah. Terus ada tim lintas fungsi, yaitu menggabungkan antara departemen dan departemen lainnya, misalnya departemen desain dengan departemen pemasaran atau gimana. Terus habis itu ada yang kolaborasi, itu di sini em, pendekatan kolaboratif di mana desain produk dan juga dan dari proses manufakturnya. Habis itu selanjutnya ada manufacturability. Ini itu adalah merujuk pada kemudahan dan juga efisiensi suatu produk yang diproduksi. Dengan desain produk harus diperhitungkan dengan bahan, proses, dan juga teknologi agar dibuat secara massal tanpa mengorbankan kualitas yang ada. Jadi di sini kita merujuk pada kemudahan dan juga efisiensi dari suatu produk untuk diproduksi, dan juga pendekatan sistematis untuk meningkatkan nilai produk tanpa mengurangi fungsi atau kualitas. Misalnya kita mengganti bahan dengan alternatif yang lebih murah tetapi tetap memiliki performa yang bagus dan serupa untuk menekan biaya produksi tanpa menurunkan kualitas produk yang kita launching. Boleh next. Selanjutnya adalah issues for product design. Jadi berikut adalah isu-isu yang perlu diperhatikan dalam membuat product design. Yaitu yang pertama ada robust desain yang tahan terhadap variasi proses atau lingkungan. Contohnya mobil tetap nyaman di jalan rusak atau cuaca ekstrim. Kedua ada modular design, yaitu produk dibuat dari modul terpisah yang bisa diganti atau dikombinasikan. Jadi di dalam modular design ini contohnya ada laptop dengan RAM dan hard disk yang bisa di-upgrade. Lalu ada computer aided design, yaitu software untuk merancang produk secara cepat dan juga akurat. Contohnya ada arsitek penggambar dana bangunan dengan auto CID. Terus ada computer aided manufacturing, itu sistem produksi otomatis berdasarkan desain CAD. Contohnya mesin CNC memotong logam sesuai dengan digital.
Selanjutnya ada virtual reality teknologi, yaitu teknologi untuk mensimulasikan produk dalam ruang virtual 3D. Contohnya desainer mobil melihat interior mobil secara virtual sebelum dibuat. Selanjutnya ada value analysis, yaitu analisis untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi fungsi dari produk. Contohnya casing HP yang diganti dari logam ke plastik agar lebih kuat dan juga lebih murah. Go to next. Oke, selanjutnya kalau tadi kita udah membahas terkait product development seperti penjelasan dan step-stepnya dan isu-isunya, selanjutnya saya akan membahas lagi mengenai sepertinya ini sama seperti tadi isu-isu juga, namun kali ini ada tentang ethics, terus environmentally friendly design and sustainability, yang dimana artinya itu ada etika dalam desain produk, selanjutnya desain ramah lingkungan dan keberlanjutan. Nah, desain produk perlu memerhatikan etika terhadap masyarakat dan lingkungan dalam proses desain produk, termasuk di dalamnya adalah keamanan produk, penggunaan bahan yang etis, dan tidak mengeksploitasi tenaga kerja. Selanjutnya, perusahaan juga perlu mempertimbangkan produk desain yang ramah lingkungan. Seperti contohnya melibatkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya juga memiliki tujuan untuk meminimalkan limbah dan penggunaan energi dalam siklus hidup produk. Dan contohnya lagi, menekankan life cycle assessment dan menilai dampak lingkungan produk dari produksi hingga pembuangan. Selanjutnya, perusahaan atau kelompok juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability yang fokus kepada menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan hal ini termasuk pengembangan produk yang efisien energi, penggunaan bahan baku yang bisa diperbarui, dan proses manufaktur yang bersih. Baik, selanjutnya ini ada time-based competition. Nah, time-based competition ini sendiri adalah persaingan di mana kecepatan pengembangan dan peluncuran produk ke pasar menjadi faktor kunci. Saat ini, perusahaan besar sering menggunakan 3 strategi pengembangan eksternal untuk mempercepat proses dari time-based competition ini sendiri. Yang pertama ini ada membeli teknologi dengan akuisisi, yaitu di mana perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang telah mengembangkan teknologi yang relevan dengan tujuan mereka. Contohnya adalah di sini ada Microsoft dan Cisco System. Lalu di Indonesia sendiri ini contohnya ada misalnya Grab mengakuisisi Uber untuk mengkonsolidasi pasar transportasi online dan mempercepat pertumbuhan dari bisnis. Terus contoh lainnya itu ada Amazon yang mengakuisisi Whole Foods untuk memperluas bisnis retailnya dan mendapatkan akses ke jaringan toko fisik yang lebih berkualitas. Nah, di sini di time based competition sendiri ini terkadang ada permasalahan atau tantangan gitu, yaitu seperti mengintegrasikan organisasi, teknologi, lini produk dan budaya dari perusahaan yang diakuisisi ke dalam perusahaan induk atau perusahaan yang mengakuisisi. Lalu strategi selanjutnya adalah usaha patungan, yaitu di mana beberapa perusahaan membentuk kepemilikan bersama untuk menciptakan produk baru atau memasuki pasar baru. Dan yang terakhir ini ada aliansi, yaitu perjanjian kerjasama atau beberapa perusahaan independen menjalin perjanjian kerjasama untuk mencapai tujuan strategis dari masing-masing perusahaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada defining a product, yaitu langkah awal dalam operasi dan pembuatan produk ditentukan yang jelas sebelum diproduksi. Jadi misalnya saya akan mengambil contoh seperti jam alarm gitu. Kita harus menentukan terlebih dahulu apakah ini akan menggunakan jam analog atau jam digital, terus tombol atau layar itu akan di mana, dan seterusnya. Nah, tentunya dengan menentukan
produk yang jelas ini kita bisa mendapatkan manfaat seperti mengurangi resiko kesalahan produksi, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kualitas produk yang konsisten, mendukung estimasi biaya dan perencanaan, dan mempermudah kolaborasi antara tim. Jadi spesifikasi dan atribut ini dapat dijelaskan dengan engineering drawing atau gambar teknik, yaitu gambar yang menunjukkan dimensi, toleransi, bahan dan hasil akhir komponen. Dan juga BOM atau Bill of Material, yaitu daftar komponen baik dari deskripsi dan jumlah untuk memproduksi suatu produk. Selanjutnya ada dokumen for product. Yang pertama ini ada assembly drawing dan juga assembly chart. Jadi assembly drawing ini adalah gambar perakitan yang biasanya itu gambar 3D, tiga dimensional yang menunjukkan cara merakit komponen individu menjadi produk akhir. Jadi produk akhir. Assembly chart yaitu bagian perakitan adalah gambar yang menunjukkan alur perakitan. Untuk contohnya bisa lihat di samping kanan ini. Next slide. Ada dokumen for product. Yang pertama ada route sheet, yaitu dokumen penting yang berisikan daftar langkah-langkah proses kerja untuk membuat suatu komponen menggunakan material yang sudah ditentukan dari BOM. Yang keempat ada work order, yaitu instruksi untuk membuat sejumlah barang yang diinginkan. Next slide. Ada engineering change notice atau ECN, yaitu merupakan pemberitahuan resmi yang digunakan untuk mengubah sebagian dari definisi dan dokumentasi produk, biasanya dari bill of materials atau gambar teknik. Terakhir ada produk life cycle management, yaitu merupakan suatu usaha untuk menggabungkan fase desain dan pembuatan produk dengan menggunakan program-program perangkat lunak. Biasanya menggunakan CAD atau CAM untuk mendesain dan juga DFMA untuk mendesain pembuatan atau perakitan. Next slide. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada service design atau desain jasa. Kalau tadi kita udah membahas terkait desain produk, kali ini kita akan membahas desain jasa. Nah, apa sih itu desain jasa? Desain jasa itu adalah proses mendesain layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif dengan mempertimbangkan aspek operasional dan pengalaman pelanggan. Fokus utamanya pertama itu customer experience atau pengalaman pelanggan yang perlu dirancang agar konsisten, nyaman, dan sesuai ekspektasi. Selanjutnya, standarisasi menentukan bagian layanan yang bisa distandarisasi dan mana yang harus fleksibel untuk personalisasi. Selanjutnya, blueprinting menggambarkan proses layanan secara visual, termasuk interaksi pelanggan, proses back-end, dan titik kontak layanan. Nah, ciri-ciri desain jasa yang berbeda dengan desain produk. Yang pertama itu ada tidak berwujud, yang namanya juga jasa. Selanjutnya, proses dan hasil seringkali terjadi secara bersamaan. Dan yang terakhir, tidak bisa disimpan atau diinventariskan. Selanjutnya adalah decision trees. Ini adalah pohon keputusan, yaitu diagram yang menggambarkan proses pengambilan keputusan dengan menyusun opsi-opsi menjadi struktur bercabang seperti pohon. Pohon keputusan ini dapat membantu kita memvisualisasikan dan mengevaluasi berbagai pilihan, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan dan tahapan dari decision tree. Nah, tujuannya itu yang pertama memahami dalam mendalam sifat perilaku hubungan suatu kasus. Jadi, decision tree ini membantu dalam menggambarkan hubungan antara berbagai keputusan dan hasil yang mungkin terjadi. Decision trees ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan hubungan sebab akibat yang ada dalam suatu kasus atau keputusan. Jadi, ini memberikan wawasan yang lebih
dalam tentang bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi dan memengaruhi hasil akhirnya. Terus yang kedua, menemukan cara terbaik untuk menilai hubungan-hubungan yang ada. Decision tree itu sangat efektif dalam membantu menilai hubungan antar variabel dan menilai resiko dan keuntungan dari berbagai opsi yang ada. Dengan menggunakan poin keputusan ini, kita bisa menilai pilihan-pilihan yang ada berdasarkan hasil yang diperkirakan, baik positif maupun negatif, serta menimbang berbagai faktor resiko dan imbalan yang terlibat. Terus yang terakhir, melihat cara untuk memahami rencana bisnis dan tindakan apa saja yang harus dilakukan. Decision tree ini sangat bermanfaat dalam merencanakan dan mengembangkan rencana bisnis karena decision tree ini memetakan berbagai langkah yang harus diambil berdasarkan pilihan yang ada dan memvisualisasikan dampak dari setiap pilihan terhadap hasil bisnis. Dan keputusan yang terstruktur, decision tree ini membantu dalam merancang strategi bisnis yang efektif dan memilih tindakan yang tepat berdasarkan analisis resiko dan keuntungannya. Dan tahapannya itu yang pertama ada menetapkan masalahnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, lalu mengkonstruksikan kriteria keputusan dan tujuannya, lalu merumuskan hubungan antara tujuan dan variabel-variabel yang ada, lalu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif yang ada, dan terakhir membuat pilihan alternatif terbaik untuk membuat keputusannya. Boleh di next. Nah, ini ada konsep dasar dari decision tree. Ini yang gambar kotak, bentuk kotak itu adalah keputusan, dan yang lingkaran itu kemungkinan, garisnya itu adalah garis penghubung, terus kotak dengan garis itu adalah alternatif keputusan, lingkaran dengan garis itu adalah alternatif kemungkinan. Jadi alternatif keputusannya itu akan menghasilkan atau akan menghasilkan kemungkinan, dan alternatif kemungkinan itu nanti akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada EMV atau Expected Monetary Value. Dalam bahasa Indonesia adalah nilai moneter yang diharapkan. Jadi EMV ini merupakan konsep yang digunakan dalam manajemen risiko untuk mengukur dampak potensial dari peristiwa yang tidak pasti. Rumus EMV ini ada probabilitas dikali dampak. Boleh di next. Selanjutnya ini ada hubungan dari pohon keputusan dalam EMV. Di sini ada contoh sangat sederhana. Ada seorang desainer produk yang punya dua desain botol minum, desain A dan desain B. Karena keterbatasan modal, hanya satu desain yang bisa diluncurkan. Maka desainer melakukan survei untuk mengetahui potensi kemungkinan dari masing-masing desainnya. Nah, ini ada data hasil survei pasarnya. Untuk desain A, itu mempunyai 80% kemungkinan penjualannya tinggi dengan keuntungannya 150.000, dan 20 dan kemungkinan 20% penjualan rendah dengan keuntungan 100.000. Untuk desain B mempunyai kemungkinan 60% penjualan tinggi dengan keuntungan 120.000 dan kemungkinan 40% penjualan rendah dengan keuntungan 80.000. Nah, dari dua desain ini, desain mana yang sebaiknya dipilih berdasarkan perhitungan EMV. Boleh di next. Nah, sini jika contoh soal tadi dipindahkan dalam pohon keputusannya. Jadi di sini kita mempunyai keputusan alternatif yang menghasilkan dua kemungkinan, yaitu desain A dan desain B, dan masing-masing kemungkinan ini juga menghasilkan mempunyai, dua alternatif kemungkinan lainnya, yaitu untuk desain A, dengan probabilitas 0,8 pada penjualan tinggi 150.000 dan probabilitas 0,2 pada penjualan rendah. Untuk desain B, punya dua alternatif kemungkinan, yaitu 0,6 yaitu probabilitas 0,6 pada penjualan tinggi dan 0,4 probabilitas pada penjualan rendah. Nah, jika dipindahkan pada rumus EMV, ini EMV untuk desain A adalah ini 0,8 dikali 150.000 ditambah 0,2 dikali 100.000. Lalu ditambah hasilnya 120.000 ditambah 20.000 menghasilkan 140.000. Dan untuk IMVB
0,6 dikali 120.000 ditambah 0,4 dikali 80.000. Nah, hasilnya 72.000 ditambah 32.000 ditambah 32.000 menghasilkan 104.000. Nah, dari hasil itu, maka secara statistik dan keuangan, desain A lebih menguntungkan untuk diproduksi dalam jangka panjang karena potensi rata-rata uang yang didapat lebih besar pada setiap penjualan. Jadi, poin keputusan pada IMV itu mempermudah kita melihat masalah dalam gambaran besar dan lebih detail sebelum dihitung menggunakan rumus IMV. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada transition to production. Nah, setelah sebuah produk itu dipilih, dirancang, dan didefinisikan, manajemen harus memutuskan antara pengembangan produk. Transisi ke produksi atau transition to production ini sendiri adalah perpindahan produk dari tahap pengembangan ke produksi massal. Berikutnya ini ada hambatan dari transition to production. Ini biasanya staf pengembangan produk biasanya lebih fokus pada perbaikan yang dapat memperlambat transisi, dan keterlambatan transisi ini bisa menyebabkan peluncuran produk yang bisa menghabiskan biaya yang tinggi, sehingga manajemen harus menyeimbangkan antara pengembangan dan produksi. Lalu setelah entah itu keputusannya adalah pengembangan atau produksi produk baru, selanjutnya adalah melakukan uji kemampuan produksi untuk memastikan desain dapat diproduksi. Boleh di next. Dan tanggung jawab produk beralih ke manajemen ini setelah produk dianggap layak jual dan dapat diproduksi. Lalu berikutnya, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode untuk memastikan transisi yang sukses. Yang pertama ini ada manajer proyek, lalu menggunakan tim pengembangan produk, mengintegrasikan pengembangan manufaktur untuk mempermudah perpindahan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, dalam transition to production ini, tugas manajer operasional adalah memastikan transisi dari R&D ke produksi berjalan dengan lancar. Baik, jadi intinya atau kesimpulannya dari materi design of goods and service ini bukan cuma soal bikin produk yang kelihatan bagus dari luar, tapi gimana caranya merancang sesuatu yang benar-benar dibutuhkan pelanggan, efisiensi untuk diproduksi, dan mampu bertahan atau beradaptasi di tengah perubahan zaman. Karena pada akhirnya desain yang tepat itu bukan hanya bikin produk laku, tapi juga bikin bisnis bertahan. Baik, terus selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami buka untuk 3 slot penanya. Boleh teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, 3 aja ya, gitu. Untuk yang bertanya, silakan diangkat tangannya ya. Silakan, 3 pertanyaan aja.
Oke, tidak ada yang bertanya? Mohon maaf, lagi hujan deras soalnya saya. Nggak ada yang bertanya ya? Oke. Mungkin ini aja. Oh, tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ada yang bertanya. Satu pertanyaan aja. Oke, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar, Pak. Oke, lagi hujan deras soalnya. Ini saya ingin bertanya, apa sih fungsi dari materi yang kamu presentasikan hari ini untuk sebuah perusahaan seperti itu? Fungsinya apa? Atau ini intinya fungsinya kita mempelajari hal ini apa gitu? Misalkan nanti kita bekerja di sebuah perusahaan, jadi fungsinya apa gitu? Jelas ya? Terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Oke, silakan. Baik, Pak, sebentar ya, kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, baik. Ini padahal kalau bertanya saya kasih nilai loh, yang bagi yang bertanya. Nanti bisa bagi nilainya yang kurang lah, kurang misalkan kurang di A-nya, nanti bisa nambah-nambahin lah buat jadi A nilainya. Itu nilai yang dari saya ya. Mungkin saya izin menjawab sedikit ya Pak, sembari nanti teman-teman juga bisa menambahkan ya. Dari fungsi dari materi yang kita bawakan yaitu desain goods and service bagi perusahaan itu, yaitu tadi kan kita ada analisis produk development ya Pak, terus juga kayak merencanakan produk-produk dan yang sebelum kita launching itu apa aja yang perlu diperhatikan gitu. Yang pasti kita meningkatkan daya saing kita daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi kita memaksimalkan desain produk kita agar baiknya tentu di pasar gitu. Terus selanjutnya itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kita menyesuaikan produk kita agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Terus tadi ada juga efisiensi operasional. Jadi nggak hanya pada estetika, tapi kita juga membuat produk yang efisien dengan biaya juga yang efisien ya Pak ya. Jadi maksudnya tidak terlalu uh, apa namanya, kita memperhatikan biayanya juga, memperhatikan estetika juga dan segala aspek di produknya. Terus juga inovasi dan diferensiasi dari kompetitor juga um, memastikan kembali kualitas dari produk kita yang pastinya. Tadi juga udah dijelaskan mungkin dari Julianda ya Pak. Kalau misalnya teman-teman mau ada tambahan ataupun ada uh, masukan boleh. Mungkin cukup sekian sih dari saya, Pak. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, intinya berarti kita sebagai ini aja sederhanain aja ya. Intinya kita sebagai sebuah perusahaan dengan menerapkan materi yang kamu presentasikan tadi, berarti kita udah siap untuk bersaing di dunia usaha seperti itu. Misalkan contohnya misalkan kalau kita kekurangan modal, berarti kita bisa mengefisiensikan biaya dari misalkan kayak tadi caranya ada decision tree, itu cara pengambil keputusan tuh. Decision tree itu adalah cara mengambil sebuah keputusan.
Bisa menggunakan metode yang tadi atau juga bisa menggunakan metode decision tree yang ada di data mining. Itu juga mengambil keputusan mana yang cocok kita, misalkan produk A dan produk B tadi, mana yang cocok kita landingkan produknya, itu bisa melalui sebuah metode yaitu decision tree. Sebenarnya banyak lagi nih metodenya, banyak lagi. Terus untuk memastikan juga nih, istilahnya seperti ini, kita bisa retargeting dan bisa remarketing. Kita misalkan produk kita ini nih, dengan menerapkan yang kamu presentasikan tadi, kita bisa menerka-nerka target dan bisa juga menerka-nerka marketingnya bagaimana nih caranya. Itu mungkin di segi penjualannya ya. Jadi bisa kita misalkan ini yang ini tidak cocok, berarti kita udah bisa pakai yang lainnya. Seperti itu. Mungkin bisa juga digunakan nanti namanya A/B testing. Tahu A/B testing? A/B testing ya seperti misalkan ada plan A dan plan B lah gitu. Misalkan kita tes misalkan ya ada sebuah produk kita tes dulu nih dalam misalkan kita kasih waktu jangka 1 bulan. Produk A kita tes dulu untuk memasarkannya di sini di lokasi ini misalkan di lokasi tertentu pasarkan. Terus pas akhir bulannya kita lihat keuntungannya berapa. Selanjutnya kita ini lagi pasarkan lagi produk B dan kita lihat lagi nih keuntungan di akhir bulannya berapa. Nanti kita bisa bandingin yang cocoknya produk yang mana seperti itu. Itu juga salah satu cara untuk mengefisiensikan biaya dari sebuah perusahaan. Oke, jadi intinya agar perusahaan kita bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Itu intinya. Itu dengan beberapa metode lah. Dengan beberapa metode seperti yang disebutkan tadi. Oke, paham ya? Baik, Pak, paham. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Ini itu ada nih. buat Siti Nurlela. Ada yang ingin Ya, bertanya, Pak? silakan. Oke. Boleh? Yang Eh, ingin Itu ada bertanya 3. izin bertanya, saya Siti Nurlela dari kelompok forecasting yang sebelumnya. Jadi ini kan materi tentang design of goods and service. Nah, itu kan tentang eh, mengembangkan produk atau layanan yang digunakan untuk memenuhi pasar ataupun konsumen. Nah, sebenarnya kalau dari eh, materi ini, design of goods and services itu kalau di suatu perusahaan itu dipegang sama siapa sih? Misalnya kan kalau eh, managing quality di bab selanjutnya itu kan dipegang sama tim kontrol divisi yang mengkontrol produk gitu. Nah, kalau misalnya design of goods and services itu kalau di perusahaan biasanya dipegang sama siapa kita? Oh, baik, untuk pertanyaannya cukup jelas. Mungkin kami tampung dulu. Selanjutnya, boleh Cecilia Seril. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Cecilia Seril dari kelompok 5. Di sini saya izin bertanya. Misalnya dalam suatu perusahaan nih, perusahaan menetapkan untuk mendesain produk yang dianggapnya paling menguntungkan. Maka langkah selanjutnya harus mengalihkan alih tanggung jawab dari tim R&D ke tim produksi. Namun ternyata perusahaan mengalami tantangan nih, di mana ternyata tim pengembangan produk ini masih fokus pada perbaikan lanjutan. Sehingga tim R&D belum siap untuk menyerahkan hasil ke bagian produksi. Menurut kelompok kalian nih, strategi apa yang dapat diterapkan untuk memastikan proses transisi dari tim R&D ke tim produksi dapat berjalan dengan lancar dan efisien? Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Mungkin pertanyaannya kami tampung. Selanjutnya, buat Arum, kami persilahkan.
Boleh untuk Arum dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu dan kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk pertanyaan Cecilia Seril, mungkin saya akan jawab. Tadi pertanyaannya, kalau misalnya kita udah milih produk yang paling menguntungkan kan, terus perusahaan itu harus memindahkan tanggung jawab dari tim R&D ke tim produksi. Nah, terus ditemukan nih bahwa tim pengembangan produk itu masih sibuk dengan perbaikan lanjutannya dan belum siap menyerahkan hasil ke tim produksinya. Nah, pertanyaan itu apa strategi yang bisa kamu lakukan untuk memastikan transisi dari R&D ke produksi berjalan lancar? Nah, jawabannya itu, nah, untuk memastikan transisi dari tim R&D ke tim produksi berjalan lancar itu, strategi yang bisa dilakukan itu adalah menggunakan pendekatan kolaboratif yang sejak awal pengembangan produk. Jadi, kita harus menggunakan pendekatan kolaboratif sejak awal pengembangan produk dikembangkan. Artinya tim produksi harus sudah dilibatkan sejak fase desain, bukan baru diberi tanggung jawab di akhir. Nah, selain itu juga bisa dibuat jadwal transisi bertahap dan dokumentasi teknis yang lengkap, serta adakan handover meeting khusus agar semua informasi dan perubahan yang dilakukan oleh tim R&D bisa dipahami dan dijalankan oleh tim produksi dengan jelas. Intinya kayak misalnya transisi yang lancar itu kan bukan soal serah terima dokumen, tapi soal komunikasi aktif dari kolaborasi lintas tim sejak awal proses desain itu dikembangkan. Apakah sudah dipahami, Cecil? Udah, terima kasih Juli. Oke, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Arum, apakah perusahaan selalu mengambil nilai IMV berdasarkan yang tertinggi? Itu iya, karena IMV itu menunjukkan potensi keuntungan rata-ratanya. Jadi semakin besar angkanya itu potensi keuntungannya jadi lebih besar dan resiko kerugiannya jadi lebih kecil secara rata-rata. Jadi meskipun hasilnya itu bisa untung atau rugi, jadi IMV ini ngebantu kita melihat gambaran besar dalam jangka panjangnya gitu. Apakah sudah terjawab, Arum? Ya, sama-sama, Arum. Eh, izin jawab pertanyaan dari Ella ya. Jadi kan pertanyaan Ella itu service itu dipegang sama siapa gitu ya di sebuah perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu sebenarnya beda-beda tergantung perusahaannya. Cuma mungkin divisi-divisi atau departemen yang sering terlibat itu biasanya ada R&D atau Research and Development. Terus juga ada departemen produksi atau operasional yang tadi sempat di-mention juga di PPT.
terus ada departemen desain produk karena ini bagian desain ya, pasti departemen desain produk itu terlibat. Terus juga ada departemen pemasaran atau marketing. Di sini dia itu terlibat untuk memastikan produk yang didesain itu udah sesuai dengan keinginan target pasar dan strategi branding dari perusahaan itu. Terus juga ada juga manajemen puncak. Di sini mereka ini menentukan arah strategis dari desain barang dan jasa serta memberi persetujuan akhir terhadap pengembangan produk gitu, pengembangan atau produksi. Gitu Ella, apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab kami cukupkan karena sudah ada 3 penanya. Mungkin kami akhiri daripada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman dan Paringga. Kami kembalikan kepada Paringga. Terima kasih. Oke, terima kasih pada kelompok 3 atas presentasinya yang super ya. Ya, berarti kita udah paham ya, udah sepakat semua terkait materi ini bahwa intinya dari materi ini itu untuk menyiapkan sebuah perusahaan bisa bersaing dengan kompetitornya, intinya itu kita sepakat. Ya baik dari segi efisiensi, dari segi produknya, dari segi marketingnya, dari segi targetnya, dan dari segi yang lain. Ini. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk saya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ini mungkin dari yang pertanyaan tadi ya, saya menambahkan mungkin yang misalkan yang dari R&D yang ke ini ya, Julian, yang ke produksi ya. Iya, Pak. Dari ya, saya nyontohin aja, misalkan sebuah perusahaan, misalkan ini deh, Xiaomi. Dia dari awal mungkin udah ada, saya juga nggak paham karena saya juga bukan orang Xiaomi-nya, tapi logika saya, mungkin dia dari awalnya udah bikin suatu inilah deadline lah, mungkin dia bakal ngeluarin satu seri produk, misalkan ada Poco F, Poco M, atau Poco X, itu per 1 tahun satu produk. Walaupun desainnya udah ada, dan walaupun seri sebelumnya itu mungkin laris manis ya, tapi dia dalam jangka waktu tertentu dia harus produksi seri yang baru. Mungkin dikarenakan yang seri yang lama udah ketinggalan seperti itu. Mungkin karena cepatnya perkembangan teknologi, jadi seri yang lama dalam jangka waktu tahun mereka produksi itu udah ketinggalan daripada yang lain. Oleh karena itu dia dalam jangka waktu 1 tahun, di 1 tahunnya dia produksi lagi nih. Misalkan seri pokoknya yang ada di seri F, dia produksi. Misalkan sekarang udah F6 ya, dia produksi di F7-nya. Begitupun dengan Samsung. Misalkan ada tentang waktunya 1 tahun harus mengeluarkan produk baru. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Terdengar, oke. Misalkan Samsung, misalkan ada kemarin yang baru launching kan S25. S25 mungkin yang seri S24-nya, mungkin seri S25 ini finishing bikinnya atau gimana ya, finishing idenya atau yang lain-lain sebagainya yang istilahnya siap produksi itu rentangnya nggak jauh dengan S24. Tapi dia launchingnya itu diberikan rentang waktu agar yang penjualan S24 ini terjual dulu seperti itu. Ada dulu deh di pasaran. Mungkin diberi rentang waktu itu tergantung kesepakatan antara produksinya, antara R&D-nya dan lain-lain sebagainya.
mungkin marketingnya juga, tim marketingnya, dan lain sebagainya ya. Itu tergantung dari perusahaan itu tersebut. Dia tetap ada di R&D tersebut, tetap pengembangannya tetap ada. Mungkin ada dia melakukan pengembangan di seri tertentu, itu diberikan rentang waktu juga. Contohnya aja kita lihat di iPhone. iPhone 5 pernah lihat nggak? iPhone 5? Ada yang pernah lihat? Enggak, Pak. Ada yang pernah Android. lihat iPhone 5 yang kecil? Ya, kecil. Ah, sekarang kan Taunya nggak yang lagi ya, Pak. kenapa? Taunya yang iPhone 6. iPhone 6 ya, iPhone 5 ada lagi. iPhone 5 kayak iPhone 6 ada nggak? Masih ada nggak sekarang? Nggak ada kan? Karena dia udah discontinue. Dan baik pelayanannya atau pengembangannya itu udah discontinue. Mungkin udah rentang waktunya udah habis, udah nggak layak lagi di pasaran, maka pengembangannya juga sudah dihentikan seperti itu. Pengembangannya tetap, desain yang baru juga tetap seperti itu. Itulah yang fungsi dari ini divisi R&D-nya. Tapi dari segi pengembangan itu juga ada kegagalan. Contohnya aja, tahu Windows 7? Windows 7 pada tahu kan semua? Windows 7? Tahu. Tahu ya. Windows 8 tahu? Tahu. Windows 8 tahu. Berarti Windows 8 adalah peningkatan dari Windows 7. Tapi Windows 9 tahu nggak? Windows 9 tahu? Tahu, Pak. Ada. Windows 9 ada. Ada nggak Windows 9? Nggak ada, Pak. Pernah nemu? Nggak ada. Windows 9 nggak ada. Ada, Pak. Tapi sebenarnya ada. Tapi karena dia setelah misalkan ini nih, udah Windows 9-nya udah finishing, dan ternyata di finishing tersebut tidak layak dipasarkan, makanya Windows 9 disimpan. Sebenarnya ada. Digantikan oleh Windows selanjutnya, yaitu Windows 10. Karena itulah, dari Windows 8 dia langsung ke Windows 10. Seperti itu. Itu juga kerjaannya di R&D-nya. Sebenarnya kalau design goods and service ini intinya di R&D, yaitu di research and development-nya. Itu intinya sebenarnya. Divisi intinya adalah R&D-nya. Oke, paham ya? Paham, Oke, Pak. sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahannya sampai di sini. Terima kasih khususnya kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan materinya pada hari ini. Oke, sampai ketemu di minggu depan di hari Selasa lagi ya, Julian. Iya, Pak. Oke. Sampai ketemu di hari Selasa depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Saya izin keluar ya.